Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channelnya saya Mbak Nani Rahayu. Gimana kabarnya kalian? Pasti semuanya sehat-sehat dan saya harapkan kalian semuanya sehat panjang umur barokah. Nah, udah lama banget gak bikin konten karena sekarang lagi fokus ngurus baby sama lagi fokus untuk penyembuhan saya, yaitu masa pemulihan setelah operasi sesar atau persalinan sesar tanggal 22 Desember kemarin. Nah, pada video kali ini saya mau nge-share atau sharing cerita pengalaman saya dalam 2 kali persalinan. Anak pertama dan yang kedua saya semuanya sesar, dan alhamdulillah semua anak-anak saya terlahir dengan sehat dan saya juga sehat alhamdulillah. Sekarang saya mau share pengalaman saya tentang persalinan sesar konvensional dan juga sesar metode ERAX. Kalau 9 tahun yang lalu waktu saya melahirkan anak pertama itu saya operasi sesar yang dinamakan persalinan sesar konvensional. Dan kalau untuk anak kedua ini saya pakai metode ERAX. Sebenarnya saya nggak tahu sih kalau anak kedua ini metodenya ERAX, dan kebetulan di salah satu rumah sakit yang tempat saya melahirkan itu lagi mengadakan promo operasi sesar metode ERAX. Jadi sebenarnya saya pikir anak kedua ini juga sama seperti anak saya yang pertama pakai metode konvensional. Dan saya mau share apa sih perbedaannya operasi sesar konvensional dan juga operasi sesar metode ERAX. Kalau menurut saya pribadi, anak pertama dulu pakai metode konvensional itu proses pemulihannya agak lambat. Contohnya dulu sewaktu setelah keluar dari ruang operasi atau kamar operasi, saya masih harus masuk ke ruang ICU selama 12 jam untuk menetralisir obat bius. Jadinya saya dipisah dulu sama bayi selama 12 jam. Nah, setelah si rasa efek dari biusnya tadi udah hilang, udah bisa gerak-gerak, udah sadar, baru dipindah ke kamar pasien dan ketemu sama baby. Nah, kalau pakai metode ERAX ini masa pemulihannya cepat, terus minim sakit kalau bagi saya sih. Karena pas waktu udah keluar dari ruang operasi atau kamar operasi, saya udah bersih, baby juga udah bersih, kita bisa langsung satu kamar. Jadi selang 1 jam itu saya udah bisa mulai menggerakkan kaki, udah bisa belajar miring ke kanan, ke kiri. Dan selang 2-3 jam kemudian saya udah bisa belajar agak duduk. Beda banget kalau sama yang konvensional. Kalau yang konvensional itu saya minimal dulu, kalau seingat saya nunggu 24 jam baru bisa belajar miring ke kanan, belajar miring ke kiri gitu. Jadi kalau menurut saya sih saya lebih suka yang ke metode ERAX ini ya, karena yang pertama minim sakit, proses pemulihan cepat. Nah, kalau bagi saya seperti itu. Terus kayak apa ya? Kalau yang pakai metode ERAX ini kayak nggak operasi sesar gitu, kayak orang lahiran normal aja. Bisa apa ya? Kayak aktivitas itu lebih ringan, kayak apa ya? Kalau umumnya kalau habis operasi sesar, kalau yang dulu yang metode konvensional itu kayaknya nunggu lama banget bisa aktivitas seperti biasanya. Tapi kalau pakai metode ERAX ini lebih cepat bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, kayak belajar nenenin si baby, kasih ASI itu lebih cepet. Kalau yang konvensional dulu itu di salah satu rumah sakit di kota saya dulu itu
nunggu beberapa hari dulu baru bisa nenenin atau kasih ASI sama si baby, karena si ibu masih belum fit, belum 100% fit gitu. Kalau yang metode ERAX ini apa ya, memang masa pemulihannya cepat banget sih saya rasakan, terus bisa segera beraktivitas kembali layaknya kayak nggak ada operasi sesar, kayak kita lahiran normal gitu loh. Nah, kenapa saya 2 kali lahiran sesar? Karena yang pertama dulu pembukaannya udah masuk pembukaan 8, ketuban udah pecah, tapi si bayi nggak ada pembukaan lagi. Si bayi itu kayak nggak bisa turun gitu loh kepalanya. Terus akhirnya dilakukan tindakan operasi sesar konvensional. Kalau yang kedua ini sebenarnya saya berharap bisa lahiran normal, tapi karena yang pertama suami nggak di rumah, terus karena riwayat yang pertama juga sesar, jadi dokternya nggak mau ambil resiko, takutnya terjadi pendarahan. Akhirnya dianjurkan tindakan operasi sesar, walaupun sebenarnya pas waktu melahirkan ini saya sebenarnya udah bukaan 4, jadi pas HPL tanggal 22 Desember alhamdulillah jadi kado ibu di hari ibu ya nak ya. Sehat selalu ya nak. Jadinya kalau menurut saya sih saya lebih suka ke metode ERAX ya. Mungkin siapa tahu di sini para budak-budak yang lagi hamil, lagi galau, inginnya lahiran normal atau sesar. Sebenarnya kalau lahiran normal atau sesar itu sama saja, sama-sama merasakan sakit, sama-sama merasakan perjuangannya menjadi seorang ibu. Pokoknya saya di sini mau memberikan motivasi juga bahwa kalau kita lahiran sesar itu bukan berarti kita bukan seorang ibu yang sepenuhnya, karena banyak di luar sana masih banyak wanita yang menyinyiri wanita lain karena melahirkan secara sesar. Karena saya sendiri pernah merasakan dinyinyiri sama sesama wanita karena saya nggak bisa lahiran normal, nggak bisa melahirkan secara normal. Akhirnya mereka nyinyir, katanya bukan ibu yang sepenuhnya, tapi mereka tuh nggak merasakan bahwa sebenarnya saya ini malah double sakitnya. Udah merasakan pembukaan, merasakan sakitnya disayat pisau di meja operasi. Jadinya saya memotivasi juga untuk para ibu di sana, jangan berkecil hati kalau kita tidak bisa melahirkan secara normal, karena sebenarnya kita itu sudah menjadi seorang ibu seutuhnya, walaupun kita tidak bisa melahirkan secara normal lewat jalannya. Demikian dulu sharing dari saya. Lagi hujan takutnya nggak kedengeran. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya harap semuanya teman-teman dan juga subscriber saya sehat selalu dan panjang umur berkah. Bagi para bunda-bunda yang lagi menantikan buah hati, saya harap, saya doakan segera dapat omongan, dan yang dalam keadaan mengandung bisa melahirkan secara sehat, gangsar, normal, sehat ibu dan bayinya. Oke, salam sehat selalu, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.